Secara real kita bisa mendapati banyak sekali contoh-contoh profil para pemuda muslim yang luar biasa. Sengaja tidak mengambil dari kalangan para sahabat, ibu-ibu bisa membaca sendiri bagaimana sirah Rasul dan para sahabat luar biasanya mereka. Tidak juga mengambil di antara profil yang saya sampaikan di sini adalah Muhammad Al-Fatih, karena itu pun kita sudah tahu beliau adalah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Tapi sebenarnya kita memiliki banyak sekali profil-profil pemuda muslim yang luar biasa, yang itu membuat konsep Islam tentang pemuda tadi itu hidup di tengah-tengah kenyataan, bukan khayalan, bukan tokoh dalam kertas-kertas yang hanya ada dalam pikiran atau ada dalam benak, tidak, tapi real. Ada Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi, 16 tahun sudah menjadi pemimpin yang membebaskan daerah India. Ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meskipun yatim sejak bayi, akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk kemudian menjadi seorang mufti di usia yang masih belia, yaitu 15 tahun. Kita juga mengenal ada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang melewatkan 16 tahun hidupnya demi mengumpulkan sampai 1 juta hadis dari 80.000 orang yang bisa meriwayatkan dan memerasnya hingga menjadi sekitar 7.000-an hadis sahih saja yang kemudian ditinggalkan kepada kita sebagai Sahih Bukhari, yang hari ini bahkan manfaatnya masih terus senantiasa menerangi kita untuk bisa mengetahui manakah hadis-hadis sahih dari berbagai macam hadis-hadis, dari yang lemah maupun sampai yang palsu gitu ya, sehingga kemudian kita sebagai umat yang ada di akhir zaman ini masih bisa mendapatkan tuntunan Rasul itu dengan kejelasan, karena ada sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasul yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Padahal beliau juga seorang yatim, padahal beliau juga pernah mengalami episode buta, tetapi tidak kemudian menjadi orang yang lemah atau generasi yang lemah. Dari sisi para muslimahnya, kalau kemudian kita membuka catatan sejarah, kita juga akan mendapati banyak sekali profil-profil muslimah yang luar biasa. Saya hanya ambil dalam 2 slide ini. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Carla Daya dalam Secret History. Di situ beliau menggambarkan bahwa di dalam peradaban Islam ada para ulama perempuan, intelektual muslimah, bahkan sampai mencapai peringkat tertinggi di semua bidang ilmu tentang agama ini. Mereka jadi ahli hukum terkenal, mereka bisa mengeluarkan putusan-putusan Islam, menafsirkan Quran, meriwayatkan hadis, bahkan mampu menantang putusan hakim. Karena mereka memiliki kemampuan akan hal tersebut. Dan yang kemudian sangat menarik adalah apa yang ditulis oleh Muhammad Nadwi Akram dalam biografi 8.000 muhadditsat atau Women Islamic Scholar ya. Dikatakan di sana bahwa dari 8.000 muhadditsat yang beliau kumpulkan biografinya itu, tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga atau mengabaikan tugas-tugas di dalam lingkup domestik. Tidak ada yang menganggap bahwa menjadi seorang perempuan itu adalah warga negara kelas 2, merugikan, lebih rendah dari laki-laki, sebagaimana yang dituduhkan oleh para feminis. Atau sebaliknya, tidak ada pula di antara mereka yang kemudian menganggap tugas mereka hanya mengurusi domestik saja, sehingga kemudian mereka merasa tidak punya tugas untuk mengurusi masyarakat yang lebih luas di luar kehidupan domain keluarga. Ini adalah profil real para generasi muda Islam dalam konsep maupun dalam kenyataannya.